Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh gembala kita. Tapi sebelumnya saya mohon kesiapannya untuk para lektor, untuk Ibu Agus Sandri membacakan di Mazmur 105 ayat 1 sampai 45. Mazmur 105 ayat 1 sampai 45 dilanjutkan oleh Bapak Apul Siahaan di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. Ya, sambil kita menunggu para lektor mempersiapkan ayat bacaannya, kita akan berdoa firman Tuhan terlebih dahulu. Silakan Ibu Putut. Baik Bu Elia Esther, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau baik bagi kami, kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Di pagi ini Tuhan telah memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga kami dapat berfellowship bersama-sama. Dan di pagi ini Tuhan, kami boleh diberkati melalui pujian, penyembahan. Biarlah semua ini Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati kami semua yang ada, berkati kami semua yang mendengar, baik yang ada di Zoom maupun live YouTube, bahkan yang akan mendengarkan siaran ulang. Biarlah Tuhan akan memberkati, urapi, kuasai dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sucikan, kuduskan, sehingga Engkau berikan hikmat-Mu dari surga, sehingga setiap kata yang keluar boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh maksud dan mengerti dari firman-Mu itu. Siapkan hati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu, dan kami boleh berbuah selalu untuk menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini dengan sukacita, dengan hati yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Elia. Amin. Terima kasih Ibu Putu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Ibu Agus Sandri memulai pembacaan firman Tuhan. Ya, baik, Bu Esther. Mazmur 105 ayat 1 sampai 45. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, dan menghancurkan seluruh persediaan ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya,
dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, mereka terpancarlah air, lalu mengalirlah di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Satu Timotius 3 ayat 1-16. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh,
yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini, Bu Agus Sandri dan juga Pak Alpul Siaan. Dan terima kasih kepada Bu Ros sudah share ayat firman Tuhan hari ini. Ya, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Paulzang dengan judul Bijinya Hamba Tuhan. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh pengharapan, ya, dengan selalu berharap kepada Tuhan, selalu setia, karena tanpa kesetiaan semua prestasimu itu sia-sia belaka, saudara. Kesetiaan itu adalah hal yang mutlak, ya. Tanpa kesetiaan, semua sia-sia belaka. Karena ya semua yang kita punya, semua yang kita bisa, ya tanpa iman, maka itu nggak berkenan sama Tuhan. Ya, dan di dalam iman itu mengandung kata kesetiaan, endure, ya, penyertaan yang senantiasa. Itu penyertaan kita kepada Tuhan, ya saudara ya. Saudara, kalau di komunitas ini firman Tuhannya memang disiplin ya, selalu cerita tentang disiplin hidup, tentang karakter. Kamu nggak akan dimanja-manja, ditimang-timang di sini. Karena gara-gara kamu ditimang-timang itu, kamu jadi sial terus. Lempesek, saudara ya. Ada masalah dikit, loyo, masalah apa dikit, aduh nangis, cengeng, aduh capek, saudara. Di sini kamu ditempa, dididik. Kalau kamu nggak tahan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kamu tahan, ya, di sini tidak diajari nengging badai, tapi hidup bersama badai. Di sini kamu tidak diajari untuk ngusir setan, sebab kamulah setannya. Iya kan? Jadi yang benar apa? Ya kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya jangan jadi setan. Ya, sebab tidak ada yang perlu kamu takuti, tidak ada setan manapun yang perlu kamu takuti. Yang kamu takuti adalah setan hawa nafsu itu yang harus kamu takuti. Ya kan? Dan di sini kamu diajarin, ya, bukan untuk selalu meminta-minta, tetapi selalu berbagi. Aduh, beda banget ya. Kamu pergi ke komunitas lain nggak diajari begitu, saudara. Di sini kamu diajarin. Ya, memang khotbahnya keras, memang khotbahnya kasar. Tetapi kalau kamu turutin yang saya ajarkan, tips-tips kehidupan, tak jamin kamu akan bahagia, tak jamin kamu akan kuat perkasa. Ya, setan ora doyan, demit orang dulit, saudara ya. Nggak doyan sama kamu. Saya dulu kalau kita lagi ini ya, lagi perang market ya, market war. Waduh. Oh, kalau perusahaan saya maju semua market war ya, market war, market tenang. Begitu saya yang maju setelah mereka semua pada diam lihat ya, para manajer GM semua pada ngelihat. Ya, ada kok Paul. Lah, dah, aku tak pulang dulu aja deh. Lalu gitu, saya ketawa-ketawa, saudara mereka ngerti. Kalau sudah market war, ya saudara ya, kalau mau diulur tak ulurin, kalau mau tak tarik, saudara ya. Capek tentunya. Kenapa? Saudara, kalau udah market war itu, saya gila sekali ya, saudara ya. Artinya kita benar-benar ekstrim yang kita lakukan. Nggak tanggung-tanggung. Sebab kalau kamu mengerjakan sesuatu tanggung-tanggung, ya, suam kuku, biaya yang dikeluarkan jadi lebih mahal. Tapi kalau mau bikin sesuatu, bikin sekalian, saudara. Kamu mau jadi baik, baik sekalian. Kamu mau jadi benar, benar sekalian. Mau jahat, jahat sekalian, dosanya sama saja. Dosanya sama saja, saudara. Katanya Koden bilang ya, aduh kamu mau jahat-jahat sekalian, dosanya sama saja, sama-sama nggak masuk surga. Sama-sama masuk neraka. Ya malah kamu nggak dapat apa-apa. Mau baik-baik sekalian yang militan, saudara. Jangan tanggung-tanggung.
Biasakan kamu punya sesuatu yang excellent, saudara. Bikin sesuatu yang, makanya saya jengkel kalau ada orang bikin apa-apa tanggung-tanggung itu ya. Hah, kemarin beli printer, saya udah bilang beli printer yang bagus, belinya yang tanggung-tanggung. Yang bagus sekalian. Bukan mahal, bukan yang mewah, yang bagus sekalian. Jadi kamu bisa pakai kayak di rumah saya, tunjukkan Mbak ini loh printer yang saya suruh kamu beli, yang pakai toner yang bagus sekalian. Nanti awet. Saya bilang begitu ya. Saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, all out, saudara. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu ingin sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan, belajar kalau berikan sesuatu itu all out. Ya, jangan tanggung-tanggung. Kebiasaanmu yang suka tanggung-tanggung itu ya, yang terlalu perhitungan itu membuat kamu tidak berkenan sama Tuhan. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan, ya nanti kita tanggal 18 April kan kita mentahbiskan ini ya, episkop, presbiter, dan diaken dari komunitas kita di seluruh dunia. Ya, episkop, ya, yaitu para gembala, ya, penilik jemaat itu ya, episkop. Lalu para presbiter, para penatua, dan para diaken, saudara ya. Nanti kita akan kumpulkan ya. Kita akan kumpulkan semuanya ya. Nah, saya berharap semua pengurus bisa berangkat. Yang namanya ada di akta itu bisa berangkat, saudara ya. Karena itulah yang akan menjadi diaken ya. Dan yang akan menjadi episkop dan yang akan menjadi presbiter kita. Dan tentu saja beberapa yang namanya tidak ada di akta ya, tentu saja juga. Karena kita akan tahbiskan di sini. Kita akan ordain. Ya, dan kita akan berdoa bersama, sekutu bersama, makan bersama, mecah roti bersama, berdoa bersama, makan garam bersama. Perjanjian garam dong, ya. Kita akan makan garam, katanya Benyamin Netanyahu sama siapa? Perdana Menteri Mesir. Ya, kita akan makan garam bersama. Bukan Benyamin Netanyahu ya dulu ya, Ariel Sharon ya. Diajak ketemu di Mesir, nggak mau, nanti kamu diapa-apain. Kita akan makan garam bersama, katanya Perdana Menteri Mesir ya. Maka dia ngerti, makan garam bersama, kamu nggak boleh berkhianat. Berkhianat, kamu kutuknya 7 kali 7, saudara ya. Makan garam bersama. Kita akan makan garam bersama ya, saudara ya. Perjanjian garam. Nah, saudara, penatua-penatua ini, dan para diaken, para presbiter, para episkop ini ya, saudara ya, akan kita tahbiskan untuk melayani. Bukan untuk gagah-gagahan hebat-hebatan. Tapi untuk melayani, untuk kita bisa saling bertumbuh satu sama lain. Sehingga kita bisa punya komunitas yang sehat. Komunitas yang bertumbuh, saudara. Enggak one man show. Bukan cuma saya sendiri. Berbagi, share tanggung jawab, share otoritas. Ya, karena kita enggak pernah tahu, ya. Makanya saya mulai latih didik. Ya, kemarin saya bilang sama Pak David. Pak David itu dihajar habis-habisannya. Kita berhentikan pelayanan total semuanya. Stop semuanya. Dia nurut, saudara. Dia rendah hati, dia mau. Nah, saudara ya. Saya bilang, nah, kita butuh karakter-karakter yang seperti begitu. Sekalipun kamu, apapun alasanmu, ya, kalau kita udah bilang stop dulu. Dia belajar stop ya, nurut. Dan tetap setia, nggak keluar, nggak tersinggung, nggak sakit hati. Ya mungkin dengan segudang pertanyaan di kepala, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Percaya deh Pak Sawit, percaya saya dulu. Ya Pak Paul, saya percaya. Dan kita butuh contoh-contoh seperti itu, teladan. Ya, bukan nurut, bukan. Tetapi kerendahan hati itu loh. Itu urusannya bukan karena dia nurut sama saya, bukan. Ini urusannya adalah kerendahan hati, saudara. Ya, kita belajar ya dari orang-orang, dari penatua-penatua, dari diaken-diaken. Bukan buat gagah-gagahan, buat sok kuasa. Tetapi ketika kamu ditekuk, direndahkan, ya disalahpahami, bukan difitnah, nggak ada fitnah, disalahpahami. Kamu gimana responmu? Jangan malah keluar. Jangan, udah banyak yang keluar gara-gara disalahpahami, nggak kuat. Namun saya kata-kata, kenapa setiap kali
konflik mesti keluar, ya kan? Wah itu Pak Paulus semua konflik enggak juga. Nah itu salah satunya Pak David orang lama kita. Ya kan Pak Yuda, Pak Dokter Ido, Dr. Yono, Pak Stephen itu yang paling lama lagi saudara Pak Stephen. Yayasan pertama kali dengan Pak Stephen kan pendiri yayasan. Banyak semuanya masih lama-lama. Ya kan Dokter Ria juga orang lama kita. Dan banyak sekali ya Bu Ida, Pasar Ibu, banyak sekali orang-orang lama kita. Ya, Pak Toping juga masih bersama dengan kita. Bahkan kita ikut merawat beliau, saudara ya. Dalam sakitnya, aduh saya kalau ingat Pak Toping saya sedih, saudara ya. Doa terus buat Pak Toping, saudara ya. Saya jadi kangen sama Pak Toping ya. Kangen ya, saudara ya, kalau lagi teriak-teriak. Kita terus berdoa ya. Kita nggak meninggalkan teman kita, saudara. Kita tunggu, kita sabar, kita rawat sekuat tenaga yang bisa kita mampu. Ya, kita terus doakan, bukan cuma doakan. Saudara, kalau Anda bisa menyumbang, nyumbang ya saudara ya. Tulis ke Embun Pagi 55, kodenya 55 atau 4 toping. Nanti kita akan kumpulkan saudara para episkop, ya, presbiter dan diaken, supaya kita konsolidasi di sini. Bagaimana melayani, bukan mau sok-sokan, jangan sentuh bijinya hamba Tuhan. Gundi mulut yang selenting, bijinya hamba Tuhan. Ya, kita para penatua, para episkop, para diaken, ya ditentukan untuk melayani, bukan untuk menjadi sok penguasa. Aku ini kudu dituruti. Kamu nggak nurut sama saya. Kamu harus ada penundukan diri. Aduh. Kayak Hitler, saudara. Ya, kayak ala Islam, sembahlah aku sebab akulah yang hak. Kalau ala Kristen, enggak, saudara. Kamu pengen dituruti, layanilah dulu dengan baik. Dengan sendirinya orang akan menuruti kamu. Kamu ingin orang tuh respect sama kamu, merendahlah. Kamu ingin untuk orang, kamu menjadi terbesar di antara kita, jadilah kamu pelayan. Iya kan? Wah beda banget konsepnya. Sembahlah aku sebab akulah pemimpin komunitas ini. Hahaha. Kamu nggak nurut saya kutuk, kamu jadi kodok di dalam cawat. Nggak bisa begitu saudara anak aja. Pelayan-pelayan Tuhan ya harus menjadi teladan. Semua pelayan-pelayan Tuhan harus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Ya, saudara ya. Jangan sombong-sombongan, jangan sok-sokan hebat. Ya, saudara ya. Wah, orang masalah paham dengan saya. Nih, saudara ya, tak kasih tahu. Saya ini ya sudah teriak-teriak nyarikan donasi. Jadi fundraiser kan saya kan. Saya, Pak SK, Pak Stephen. Ini kan kami ini kan fundraiser namanya kan. Udah begitu ya, saya sama Pak SK sama Pak Stephen masih difitnah, saudara. Pak Stephen, Pak SK itu pernah diomel-omelin sama salah satu orang yang kita support untuk pelayanan, saudara. Pak SK itu pernah diomelin, saudara. Sampai saya kaget. Terus saya tunggu responnya Pak SK. Dia diem saja, ya sudah. Saya kan cuma nanya, lo kok enggak marah saya dalam hati saya, saudara ya. Ini donaturnya. Kita mau pelayanan masuk desa, dia mau sponsori, mau support habis-habisan. Nah, sama orang PIC ini di PIC kan diomel-omelin. Jangan nanya-nanya. Kalau kamu tidak percaya, ya. Loh, saya itu nanya. Nanya itu kalau kurang mau saya tambahin. Maksud saya jangan beli yang murahan, beli yang bagus sekalian. Udah salah paham dulu nanya-nanya, dia nggak suka. Saudara, gimana saya sampai kaget. Oke, stop. Ya sudah, nggak usah diterusin proyeknya, kata si PIC ini. Ya akhirnya ya kita nggak terusin, karena dia ngomong sendiri. Saya nggak berani ngomong sama PSK, nggak berani nanya, saudara ya. Tapi ini orang yang rendah hati sekali, saudara ya. Nah ya saya juga sama ya, saya lagi udah bilangin, saya itu nombok tiap bulan. Nggak percaya masih dicurigai, saudara. Udah dibilang kamu nggak percaya nih, rekeningnya tak kasihkan ke Pak Enar, tak kasihkan ke beberapa pengurus ya, ke semua ketua yayasan. Ya loh, saya tuh tiap bulan nombok. Minim kita tuh nombok 400 euro tiap bulan. Ya, malah kita pernah sampai 2.000 kita nombok. Minimnya kita tiap bulan pasti 400 euro. 400 euro itu 8 juta rupiah. Kita tuh pasti ada keluar uang.
Jadi bagaimana saya mau ngambil uang itu, orang kita yang nombok malah mengambil sembarangan ini. Ya sudah, kita mau gimana saudara ya? Ya rekening sudah dibuka, masih nggak percaya. Nah itu ya, itu sudah biasa. Kamu berani mencurigai hamba Tuhan, nanti kamu bijinya diselentik sama Tuhan. Nggak begitu saudara ya, nggak begitu ya. Kalau kamu curigai nggak apa-apa, kamu tinggal nanya, ya kan? Kita buka rekeningnya. Cuman sekali saya buka rekeningnya, kamu kudu nyumbang. Awas kamu nanya-nanya rekening, udah saya buka, kamu nggak nyumbang, selentik bijimu saudara nanti. Biasa saudara ya. Jadi intinya apa? Kita semua saling melayani ya. Ayo para pemimpin, para penatua, diaken, episkop. Yuk kita saling melayani, belajar. Jangan sombong-sombongan. Jangan merasa, oh dia yang butuh, dia yang ini nggak boleh. Kita sama-sama. Bosen gitu aja kamu nggak ngerti. Ya nggak apa-apa ditanya. Ditanyain, bukan musuh. Ya, jangan ngomong nggak enak sesama pelayan Tuhan. Nanya yang baik. Juga jangan kasak-kusuk, saudara. Yang kamu kasak-kusukin itu saudaramu sendiri. Tempat kita saling bergantung satu sama lain. Ya, ayo. Ya, nanti 18 April ya, semua akan kita tahbiskan. Dukung dan doakan saudara komunitas ini. Supaya makin jadi berkat. Sudah ratusan orang yang diberkati melalui komunitas ini. Ya, secara jasmani maupun secara rohani. Komunitas ini sudah membaptis hampir 1.000 orang, saudara. 800-an ya, 750 atau 800-an. Itu udah baptis dalam komunitas ini. Ya, saya bisa membaptis segitu banyak. Ya, semua itu karena kita bekerja bersama-sama. Ya, ada yang kayak Pak Mulia, ya, telepon sana, telepon sini, kunjungi sana, kunjungi. Ada kayak Pak Apeng, besuk sana, besuk sini. Ada yang kayak Bu Ida, ada yang kayak Bu Linda Grace, ada yang kayak Bu Ros, Nababan, ada yang kayak Bu Endang, ada yang kayak Pak Dokter Ido. Masing-masing ada fungsinya, saudara. Masing-masing semua berharga. Dan upahnya sama. Iya kan? Kita mau menangkan satu jiwa itu dimenangkan, upahnya kita sama semua. Baik saya, bahkan Anda yang cuma ngasih sumbangan saya, Pak buat minum kopi, kirim 200.000. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Saya sampai terharu saudara ya. Dia ngirim cuma bilang, ngomongnya Pak buat minum kopi ya Pak. Saya tahu dia memberi di dalam segala keterbatasannya saudara ya. Dan saya terima, saya senang sekali. Barang siapa memberi segelas, secangkir air kepada seorang nabi, karena dia adalah nabi Tuhan, maka dia tidak akan kehilangan upah nabi. Ya, juga sesama kita semua, siapa saja, kita saling melayani. Maka kita tidak akan kehilangan upahnya, baik yang cuma jadi pendoa, ya baik yang cuma jadi pengkhotbah, baik yang cuma jadi bendahara, baik yang cuma jadi ketua, baik yang cuma jadi gembala, semuanya upahnya sama, saudara. Itulah cara Tuhan bekerja, karena kita semua berjejaring, ya. Yang membedakan upah kita nanti hanya ketulusan hati kita, saudara. Bukan apa yang kamu kerjakan, tapi ketulusan hatimu ketika melakukannya, itulah yang membedakan upahnya, saudara. Ya, haleluya. Terus melayani Tuhan. Ya, terus bekerja yang baik. Ya, hamba-hamba yang baik. Episkop, presbiter, diaken yang baik. Patut dihargai lebih. Ya, patut mendapat respek yang lebih. Jadilah teladan. Ya, supaya kita terus setiap hari orang diberkati dan tambah lagi banyak orang diberkati melalui hidup dan pelayanan kita, aktivitas kita, tapi juga gaya hidup
dan tingkah laku tutur kata kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terus doakan supaya 18 April acaranya lancar dan bulan Juli kita ada kopdar di Thailand. Setelah 18 April pentahbisan di Belanda, kita akan ke Thailand, saudara ya, bulan Juli. Nah ini kita masih belum tahu apa mau dilanjut atau mau bagaimana ya saudara ya, karena kan jumlahnya uangnya cukup besar ya. Tapi doakan saja semuanya Tuhan cukupkan Jehovah Jireh. Nanti kita mulai ini ya saudara, kita akan mulai mapping dulu ya, kita akan hitung semuanya, nanti saya umumkan berapa biayanya ya saudara ya. Oke, nanti Pak Hawe atau ya doa berkat Pak Hawe minta tolong ya, Tuhan Yesus memberkati.